Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang kelas Rete dan DevQuery yang ada pada Jest. Kelas Rete adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menghubungkan Java dengan Jest. Rete merupakan sebuah objek di Java yang memiliki working memory sekaligus rule engine, sehingga dapat menyimpan semua fakta, rules, aktivasi, dan dapat menjalankan rule tersebut. Terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan di dalam kelas Rete, yaitu pertama adalah fungsi batch, digunakan untuk menjalankan file dalam bahasa Jest. Kedua, file, digunakan untuk mengeksekusi ekspresi Jest pada global konteks. Kemudian fungsi reset, digunakan untuk menjalankan perintah reset pada rule engine. Yang keempat adalah run, digunakan untuk menjalankan perintah run pada rule engine. Berikutnya adalah run query star, digunakan untuk mengaktifasi DevQuery dengan nama dan parameter sekaligus mengembalikan hasilnya. Nantinya fungsi ini akan digunakan untuk memanggil DevQuery. Asset string digunakan untuk mengaset fakta sebagai string menggunakan konteks eksekusi global. Tentunya untuk melakukan query terhadap working memory, kita memerlukan sebuah DevQuery. Format DevQuery di dalam Jest dapat dibuat seperti format berikut, di mana DevQuery diikuti dengan nama DevQuery dan kita dapat melakukan deklarasi variabel yang diperlukan di dalam DevQuery kita nantinya. Ini adalah teori singkat tentang kelas Rete. Berikutnya kita akan langsung masuk ke contoh penggunaan kelas Rete pada aplikasi Jest dan Java. Berikutnya adalah contoh simple dari sebuah file Jest yang di dalamnya terdapat dev template menu dengan food, origin, dan price. Kemudian terdapat devfax yang digunakan untuk memasukkan fakta-fakta berupa nama makanan, asal makanan, dan harga makanan. Nantinya file Jest ini akan dihubungkan dengan aplikasi Java kita. Nah, sebelum kita dapat menghubungkan antara aplikasi dengan Jest, kita perlu mengimport sebuah library ke dalam project kita terlebih dahulu. Nah, di dalam folder project itu sebelumnya sudah saya copy dua buah file, ya, jest.jar dan jsr94.jar. File ini dapat ditemukan di dalam package ketika kita mendownload Jest. Kemudian kita melakukan import library-nya dengan cara klik kanan pada project, kemudian properties, lalu kita masuk ke Java build path. Di Java build path, di bagian libraries kita melakukan add jar. Kita pilih dua file jar yang sudah kita copy ke dalam file project kita, kemudian di OK, lalu di OK. Nah, setelah itu kita sudah bisa melakukan menghubungkan antara file Jest dengan aplikasi kita. Nah, kita membuat sebuah kelas. Kita beri nama restoran. Kemudian kita centang public static void main-nya. Lalu di finish. Di sini saya akan melakukan eksekusi pada constructor, sehingga saya membuat sebuah constructor. Dan di void main nanti akan saya lakukan pemanggilan terhadap constructor tersebut, new restaurant. Nah, untuk menghubungkan aplikasi kita dengan Jest, kita menggunakan kelas Rete. Nah, sebelum kita bisa menggunakan kelas Rete, kita perlu melakukan import jest.bintang. Sebenarnya di dalam library Jest itu masih banyak kelas-kelas lain yang dapat kita gunakan. Namun supaya lebih singkat, kita melakukan import jest.bintang. Kemudian pada public class-nya kita membuat sebuah objek dari kelas Rete. Untuk objeknya saya beri nama engine sama dengan new Rete. Seperti ini. Lalu untuk menjalankan atau mengeksekusi file Jest kita dalam bahasa Jest, kita harus melakukan inisiasi kepada Rete untuk menjalankan file Jest kita.
Misalkan saya membuatnya dalam sebuah fungsi void init Jest, di mana di sini kita menggunakan fungsi batch untuk menjalankan Jest kita, menjalankan aplikasi kita dalam bahasa Jest. Di sini kita beri nama filenya resto.clp. Kemudian setelah kita memberikan batch terhadap file, kita menjalankan semua faktanya dengan menggunakan engine.run. Kemudian kita memanggil fungsi reset. Nah, untuk ketiga fungsi ini, ya, ketiga-tiganya itu harus ditaruh di dalam sebuah try catch. Ya, karena ketiga-tiga fungsi ini adalah fungsi yang melempar sebuah eksepsi Jest exception. Sehingga harus kita masukin ke dalam sebuah try catch. Kemudian init Jest ini saya panggil di bagian constructor init Jest. Selanjutnya, kita bisa melakukan query terhadap working memory untuk melakukan pengambilan fakta di dalam working memory. Namun sebelumnya, kita perlu membuat sebuah dev query pada file Jest kita. Kita kembali ke file Jest. Misalkan saya ingin melakukan pengambilan data berupa keterangan makanan dari menu-menu yang telah tersedia berdasarkan nama makanannya. Maka di sini saya buat sebuah dev query dengan nama search food. Kemudian di dalam dev query ini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang nantinya berfungsi untuk menerima nama makanan yang ingin dicari. Declare variables dengan nama search. Lalu saya lakukan pemanggilan terhadap dev template menu, di mana di dalam menu ada food yang nantinya akan diwakili oleh sebuah variabel f. Kemudian origin yang nantinya akan diwakili oleh variabel o, dan price yang akan diwakili oleh variabel p misalkan. Nah, untuk mendapatkan menu yang saya inginkan tentunya sesuai dengan nama makanan, di sini saya lakukan tes terhadap nama makanan dan nama yang ingin dicari. Str compare, saya lakukan str compare antara f dan c search. Jika nama makanannya sama, maka str compare akan mengembalikan sebuah angka 0, sehingga nanti akan mendapatkan sesuai dengan menu makanan yang dicari. Nah, dengan dev query seperti ini kita dapat melakukan pencarian makanan berdasarkan namanya. Nah, lalu kembali ke file Java. Di file Java ini kita bisa melakukan pemanggilan terhadap dev query dengan cara melakukan atau memanggil fungsi run query star. Run query star mengembalikan sebuah query result. Di sini saya membuat sebuah query result, misalkan dengan nama objeknya res. Lalu saya memanggil fungsi run query star, di mana run query star ini menerima dua parameter. Parameter pertama adalah nama dev query yang akan dijalankan. Berarti di sini saya memberi namanya search food. Kemudian parameter kedua adalah value atau fakta yang ingin kita kirim ke dev query tersebut atau variabelnya. Nah, di sini saya memberi sebuah value vector, new value vector, dan saya melakukan add. Saya melakukan add sebuah string. Nah, nanti di sini kita taruh nama makanan yang kita inginkan, sehingga yang kita kirim lewat value vector ini akan menjadi variable search pada dev query. Contohnya di sini misalkan saya beri namanya nasi goreng. Seperti ini. Nah, lalu seperti fungsi yang lainnya, batch, run, dan reset,
run query star ini harus ditaruh di dalam try catch. Oke, saya masukkan ke dalam try catch. Lalu saya lakukan pengecekan apakah hasil dari dev query itu menghasilkan data atau tidak dengan cara res.next. Jika res query mengembalikan fakta, maka fungsi res.next ini akan menghasilkan sebuah nilai true. Jika dia menghasilkan data, misalkan di sini saya lakukan pencetakan siso res.getString f. Ya, f ini adalah nama dari variabel yang tadi mewakili food. Kemudian saya lakukan pencetakan seperti berikut. Saya lakukan siso lagi. Namun kali ini saya mengambil O, yaitu variabel yang mewakili origin dari dev template menu. Kemudian saya panggil getString p. Lalu jika res tidak mempunyai data apa-apa, saya melakukan pencetakan data tidak dapat ditemukan. Seperti berikut. Nah, dengan seperti ini kita bisa melakukan pemanggilan dev query untuk mengambil fakta yang ada pada working memory. Oke, kita coba jalankan. Data tidak dapat ditemukan. Nah, kenapa data tidak dapat ditemukan? Untuk sekedar informasi, pencarian di dalam Jest bersifat case sensitive. Nah, kebetulan di sini kita memberi nama foodnya adalah nasi goreng dengan huruf kecil semua. Sedangkan kita melakukan add value vector dengan nilai atau value nasi goreng yang diawali huruf besar. Sehingga kita perlu merubahnya sesuai dengan data yang ada pada fakta working memory. Nah, seperti ini, maka datanya akan muncul sesuai dengan data pada working memory. Selain dapat melakukan query ke dalam working memory, kita juga bisa melakukan asset sebuah fakta ke dalam working memory. Kita dapat menggunakan fungsi asset string untuk melakukan asset ke dalam working memory. Nah, di sini misalkan saya ingin melakukan asset sebuah menu baru ke dalam sistem pakar kita. Kita bisa memanggil fungsi engine.assetString, di mana di asset string ini saya melakukan asset sebuah menu dengan nama makanannya katakanlah gado-gado. Lalu dengan origin Yogyakarta. Kemudian dengan price katakanlah 10.000. Sama dengan fungsi yang lainnya, asset string harus kita masukkan ke dalam try catch. Oke, dengan fungsi asset string ini kita dapat memasukkan sebuah fakta baru ke dalam working memory. Kemudian supaya dapat terlihat fakta yang diasset, saya dapat melakukan pemanggilan fungsi fetch yang ada pada Jest. Untuk memanggilnya saya menggunakan fungsi eval. Kemudian seperti biasa, sintaksnya ditulis seperti kita memanggil fungsi fetch di dalam Jest. Fetch seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini fakta gado-gado ya, fakta template menu gado-gado dan origin Yogyakarta dengan price 10.000 masuk ke dalam working memory dengan menggunakan fungsi asset string. Kemudian selain asset string, kebalikannya kita juga bisa melakukan penghapusan terhadap sebuah fakta dengan memanggil fungsi retract string. Engine.retractString.
Misalkan gado-gado yang baru saya masukkan langsung saya hapus. Oke, saya mengcopy menu yang di atas. Saya lakukan retract terhadap sebuah fakta seperti ini. Lalu ketika saya jalankan, fakta menu gado-gado akan hilang dari vocab memory. Nah, demikianlah tentang kelas rete. Fungsi-fungsi dalam kelas rete masih banyak yang dapat kita pergunakan. Mungkin dengan video tutorial ini dapat membantu dalam penggunaan kelas rete. Sekian video tutorial tentang kelas rete. Terima kasih.